Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar deso. Ini kayaknya harus disensor, jadi kita ulang dasar ya, sekarang udah disensor, jadi lebih sopan. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Ngalah ngancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kayaknya ini tanda-tanda Kaisang di ujung tanduk ya. Nah, sangat berbeda sekali dengan Kaisang ya, ketika Gibran dan Bobi Nasution itu sama-sama pernah menjabat sebagai wali kota, yang satunya wali kota Surakarta, wali kota Medan, dan saat ini juga naik kelas. Yang satunya menjadi gubernur Sumatera Utara dan yang satunya menjadi wakil presiden. Nah, tetapi tidak dengan Kaisang ya. Nah, ada apa ya? Ya memang pada saat lalu itu Kaisang memang akan menjadi, konon katanya pada saat lalu itu akan menjadi calon gubernur, entah di DKI, entah di Jawa Tengah. Pada saat lalu memang ramai. Bahkan juga ada putusan Mahkamah Agung yang setidaknya ketika usia 30 tahun itu ketika dilantik menjadi gubernur. Nah, pada saat lalu bahkan juga sangat pede sekali ya. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung yang menyebut batas usia untuk menjadi calon gubernur itu 30 tahun dan lain sebagainya itu ketika dilantik. Dan tetapi itu juga digagalkan oleh MK yang pada saat lalu rame ya. Ada aksi di berbagai daerah ya. Setidaknya anggota DPR akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang setidaknya Kaisang bisa maju sebagai calon gubernur pada saat lalu. Ini memang sangat wow sekali ya. Bayangkan ya, seharusnya sudah bersyukur lah Gibran, Bobi Nasution sudah menjadi kepala daerah dan bahkan yang satunya menjadi wakil presiden, seharusnya bersyukur lah. Tidak usah lah Kaisang dimajukan seperti itu. Dan bahkan masyarakat juga sudah tahu tidaknya ada putusan Mahkamah Agung itu kental syarat politis ya. Ya, karena apa? Karena usia Kaisang pada saat mendaftar itu belum genap 30 tahun. Belum genap 30 tahun, tetapi ada putusan Mahkamah Agung yang setidaknya usia 30 tahun itu saat dilantik. Kan ini sangat lucu sekali ya. Masa sih masyarakat dibodohi terus? Padahal masyarakat Indonesia itu sangat pintar-pintar, tetapi dibodohi terus. Ini kan juga sangat bohong sekali. Nah, ketika Kaisang saat ini juga sudah tidak menjabat sebagai gubernur lah dan lain sebagainya, sekarang fokus menjadi ketua PSI dan bahkan Kaisang sudah ancang-ancang menjadi ketua umum PSI lagi. Tiba-tiba sebelum kongres dimulai banyak kader-kader yang mundur massal. Nah, ini ada apa ya? Kayaknya memang Kaisang itu ya di ujung tanduk lah. Memang tidak hoki ya di dunia perpolitikan, tidak hoki. Hokinya itu ya di Gibran dan di Bobi Nasution. Ya, itu pun juga ada bapaknya dan juga ada pamannya. Kalau tidak ada bapak dan pamannya, ya kita tidak tahu ya. Yang jelas sangat berbeda sekali dengan Kaisang, walaupun PSI pada saat lalu dimodali habis-habisan lah. Baliho-baliho itu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan menggunakan tagline partai Pak Jokowi dan lain sebagainya, tapi juga belum bisa masuk parlemen. Nah, ini juga sangat membingungkan sekali ya. Bahkan ini juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Partai cuma 2% mau kongres dan kabarnya Jokowi akan bergabung, malah ditinggal rame-rame kader dan pengurusnya. Boker mau tenggelamkan PDIP, malah partai Jokowi yang makin nyungsep. Mundur massal kader PSI Buleleng Bali, ikuti langkah ketua DPW. Ya, padahal itu targetnya adalah mengobok-ngobok PDIP. Sangat terasa sekali lah, apalagi Andi Wijayanto pada saat lalu mengungkapkan ya, suara PDIP akan turun, PSI akan masuk parlemen dan Prabowo Gibran menang Pilpres. Bahkan ketika Pak Jokowi mengungkapkan PSI akan masuk parlemen, itu juga tidak dipermasalahkan, tetapi hanya satu. Ketika Pak Jokowi masih menjadi kader PDIP, tiba-tiba mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan, suara PDIP akan turun. Nah, itu juga sangat wow sekali karena masih kader PDIP. Nah, Pak Jokowi sebenarnya itu berpihak di mana Pak Jokowi itu? Apakah Pak Jokowi itu memang ingin menenggelamkan PDIP pada saat lalu? Ya, sangat terasa sekali Pak Jokowi itu terlihat
dendam sekali ya kepada PDIP. Ya, bahkan ketika pilkada pun Pak Pramono Anung bahkan juga tidak didukung oleh Pak Jokowi. Walaupun Pak Pramono Anung dan Pak Jokowi itu sudah 10 tahun bersama-sama di Istana Negara ya. Dan bahkan ketika Pak Jokowi menjadi wali kota, itu tanda tangan sekjen itu Pak Pramono Anung, tetapi juga tidak didukung, lebih mendukung Ridwan Kamil. Nah, artinya Pak Jokowi itu memang terlalu sekali ya. Sangat-sangat melupakan jasa-jasa kolega-koleganya pada saat lalu. Benar-benar ditinggal lah, benar-benar ditinggal. Tapi saat ini sudah terasa ya, PDIP yang diharapkan suaranya turun, suaranya nyungsep, tetapi PDIP saat ini semakin solid. Malah semakin dukungan mengalir kepada Ibu Megawati untuk menjadi ketua umum lagi. Sedangkan PSI yang didukung Pak Jokowi habis-habisan, bukannya suaranya semakin naik, justru saat ini semakin nyungsep. Terbukti kalau kita lihat dari sini, banyak mundur kader PSI di Buleleng, Bali. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini, pengurus PSI di Buleleng kompak mengundurkan diri, ikuti langkah DPW dan lain sebagainya. Nah, dari sini dikomentari oleh Bang Acan, pemilu 2029 bakal melambung nih partai, saking melambungnya bisa-bisa nggak kerem nyemplung got. Loh, kok bisa? Padahal targetnya mau ngelengserin banteng, kok malah bablas nyungsep sendiri ya. Lupa bercermin mereka partai ya. Wah, ada apa ini? Sengaja bikin sensasi agar tenar ya, seperti itulah. Pentolan PDIP juga pada pergi pas Pilpres kemarin. Gimana itu tanggapannya, Mas? Sikap yang bagus, jangan jadi kader pengecut penjilat ya. Wah, kok bisa mundur kan partai anak muda? Mulai banyak yang sadar ya. Ya, seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat, Kaisang padahal juga sudah memberi clue ya, yaitu akan ada setidaknya tokoh politik yang akan datang ke Kongres PSI ya, memakai baju putih dan celana hitam. Bahkan semua juga pada saat lalu sudah menebak ya, itu adalah Pak Jokowi. Walaupun sudah memberikan clue Pak Jokowi akan datang dan hadir, tetapi juga tetap saja tidak berpengaruh lah intinya. Ketika Pak Jokowi akan datang ya, tetapi malah PSI semakin ditinggal ya. Kaisang Pangarep berikan sinyal Jokowi akan bergabung ke PSI. Ya, tetapi kader-kadernya justru malah mundur rame-rame. Ketua Umum PSI, Kaisang memberikan sinyal terkait Jokowi akan bergabung ke PSI. Meski demikian, Kaisang tidak secara gamblang menyebutkan hal itu. Kaisang hanya memberikan instruksi khusus kepada seluruh kadernya untuk selalu memakai pakaian putih hitam saat konsolidasi partai sebagai persiapan menyambut tokoh nasional tersebut dalam Kongres PSI yang akan diselenggarakan 3 atau 3 bulan mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang saat memberikan sambutan pada acara konsolidasi DPD PSI Boyolali di sebuah resto di Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali Kota, Jawa Tengah pada 10 April yang lalu. Ya, tapi walaupun PSI memberikan sinyal lah Pak Jokowi akan bergabung, tetapi juga kayaknya tidak ada yang berminat ya. Bahkan yang cukup mengejutkan juga ya, di sini Forum Purnawirawan TNI tuntut pemaksulan Gibran, Jokowi bilang tempaan buat anak. Wow, apakah Pak Jokowi menyesal ya memaksa Gibran untuk maju sebagai cawapres pada saat lalu ya? Dan saat ini mulai terasa sudah ya, ternyata banyak yang mengatakan Gibran itu belum punya pengalaman dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Dan bahkan masyarakat itu setidaknya Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, kita tahu bahwa ramai di media sosial ya tentang tujuan PSI ingin tenggelamkan PDI Perjuangan, teman-teman. Ini sangat lucu dan konyol ya. Bagaimana persaingan-persaingan antar partai ya setiap pemilu itu memang ketat. Namun sampai detik ini PDI itu belum terkalahkan, bahkan dalam 3 dekade ya, 3 kali pemilu PDI itu hat-trick ya, 3 kali menang dalam pemilu, teman-teman. Artinya bahwa kekuatan PDI Perjuangan ini tidak main-main ya. Bagaimana kekuatan partai PDI Perjuangan ini sangat kuat ya di akar rumput, teman-teman. Inilah yang menjadi kekuatan bagi PDI Perjuangan. Namun yang kocaknya adalah ketika PSI ingin mengalahkan PDI Perjuangan. Ini kan sangat-sangat tidak masuk akal ya. PSI yang notabene partai baru ya, beberapa kali gagal masuk Senayan, tiba-tiba ingin mengalahkan PDI. Ini kan sangat konyol, apalagi PSI ini
dipimpin oleh orang yang belum berpengalaman dengan politik, belum berdarah-darah dalam politik, ya, dalam partai, yaitu Kaisang, teman-teman. Ini menjadi olok-olokan ya, bagaimana masyarakat yang menilai bahwa PSI ini memang sangat konyol, ingin kalahkan PDI, ingin tenggelamkan PDI, ya, tidak berpikir panjang, ya, ujung-ujungnya kan jadinya malu, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.